Sunat menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, dan mereka merasa yang paling benar dan merasa telah mengikuti perintah Allah yang diamanatkan kepada Ibrahim dan keturunannya. Di dalam agama Islam, sunat didasarkan kepada hadis yang baru muncul setelah ratusan tahun Muhammad meninggal. Dalil atau landasan hukum yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai hukum berkhitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad. Imam Abu Dawud lahir pada tahun 817 Masehi dan meninggal pada tahun 889 Masehi, sedangkan Muhammad meninggal pada tahun 632 Masehi. Dengan demikian, hadis tentang sunat baru muncul dan dilakukan setelah lebih dari 185 tahun Muhammad meninggal. Khitan hukumnya sunnah. Sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW namun tidak bersifat wajib. Di kalangan ulama masih ditemukan perbedaan pendapat tentang hukum khitan. Khitan hukumnya wajib adalah berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah, namun berbeda dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan pendapat imam-imam sebelumnya, karena dasarnya adalah hadis Nabi. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni menjelaskan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan. Ibnu Qudamah ini lahir pada tahun 1147 Masehi dan meninggal pada tahun 1223 Masehi. Ibn Qudamah menggunakan dua dalil sekaligus yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil pertama yaitu Al-Quran, yang digunakan yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 123 dan Quran Surah Al-Aj ayat 78. Dalil kedua yaitu hadis riwayat muttafaq alaih tentang 5 sunnah fitrah termasuk khitan, kemudian hadis yang menyebutkan Nabi Ibrahim AS berkhitan pada umur 80 tahun. Dalil Al-Quran yang dimaksud berkata demikian. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Quran Surah An-Nahl ayat 123. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Bagaimana tentang ajaran agama Ibrahim? Sama sekali tidak ada literatur ajaran agama Ibrahim yang diwariskan kepada Ismail dan keturunannya. Sejarah tentang kehidupan Ibrahim hanya ada dalam kitab Taurat yang dimiliki oleh umat Israel dan Alkitab Kristen. Oleh karena itu, seharusnya pemahaman tentang perintah dan janji Tuhan kepada Ibrahim harus merujuk kepada kitab Taurat Musa, yang diajarkan di agama Yahudi dan Kristen, bukan dengan berhayal sendiri lalu membuat hukum tentang sunat. Akibatnya adalah Anda beriman kepada aturan manusia bukan firman Tuhan, sehingga timbul kekeliruan atau penyimpangan dari maksud Tuhan yang sebenarnya. Ibn Qayyim al-Jauziyah kemudian mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki adalah sunnah. Alasannya bahwa tidak ditemukan dalil yang pasti dalam Al-Quran maupun hadis tentang kewajiban khitan, yang ada hanya dalil hadis yang menyebutkan sunnah khitan bagi laki-laki. Oleh karena itu, hukum khitan di dalam ajaran Islam secara umum ada 3. Menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, menyatakan hukum pelaksanaan khitan adalah sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, khitan itu wajib bagi laki-laki dan mulia atau sunnah bagi perempuan, dan menjadi pendapat Ibnu Qudamah. Menurut Imam Al-Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, hukum khitan masih diperdebatkan. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan dasar hukum yang tidak jelas, yang hanya didasarkan kepada hadis atau sunnah. Dengan demikian, tujuan dari sunat itu sendiri umat Islam tidak mengerti, sebab hanya ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh Ibrahim, dan sunat hanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah yang baru muncul 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Selain itu,
Tujuan sunat hanya dilihat secara lahiriah, yaitu menghindari adanya najis pada anggota badan saat salat, karena tidak sah salat seseorang apabila ada najis yang melekat pada badannya. Oleh karena itu, wajarkah umat Islam menggurui atau merasa lebih mengerti tentang sunat daripada umat Kristen? Perintah sunat ada di dalam Alkitab. Sunat lahiriah adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham, yang tertulis dalam kitab Kejadian 17 ayat 7-14. Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tanda perjanjian hanyalah sebuah petunjuk yang digambarkan dalam tanda tersebut. Apa tanda perjanjian yang dimaksud? Sunat secara lahiriah adalah membuang kulit kulup yang kotor pada alat kelamin dengan cara memotongnya. Dalam proses ini ada darah yang tercurah. Artinya, untuk membuang kotoran itu secara permanen harus ada darah yang ditumpahkan, dan inilah tanda perjanjian yang dimaksud. Daging yang kotor menggambarkan diri kita yang berdosa, dan darah yang keluar menggambarkan darah kurban sembelihan, yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Sunat ada dua macam, yaitu sunat lahiriah dan sunat hati. Sunat lahiriah, dikerat kulit khatam, Kejadian 17 ayat 7-14. Sunat hati, tunduk kepada Allah, Imamat 26 ayat 41b-42. Sunat lahiriah adalah tanda perjanjian akan darah untuk penebusan dosa, sedangkan sunat hati adalah sunat rohaniyah, yaitu tunduk atau beriman kepada Allah karena dosanya sudah ditebus. Sunat lahiriah, Kejadian 17 ayat 7-14. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tujuan perjanjian Allah dan Abraham pada ayat ini adalah supaya Tuhan YHWH menjadi Allah umat Israel, dan tidak beribadah kepada ilah-ilah lain. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebagai balasannya, Allah memberikan tanah Kanaan menjadi milik umat Israel. Tanah Kanaan adalah gambaran dari Yerusalem baru untuk umat Israel rohaniah seperti yang tertulis pada kitab Wahyu 3 ayat 12. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Yang berjanji adalah Tuhan, tetapi tanda perjanjian itu Abraham dan keturunannya serta orang-orang yang tinggal di rumahnya harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sunat daging adalah tanda perjanjian. Tanda adalah sebuah petunjuk yang digambarkan dalam tanda itu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang disunat tidak hanya keturunan Abraham secara jasmani, tetapi juga orang yang dibeli salah seorang asing. Salah seorang asing adalah menggambarkan Yesus Kristus, seorang yang berasal dari Roh Kudus Allah dan firman-Nya, untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Yesus berkata, ada lagi domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Yohanes 10 ayat 16. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Orang yang tidak disunat, yaitu orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan Juru Selamat manusia, maka dia akan mati dalam dosanya. Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya,
bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Akulah Dia artinya Yesus adalah Allah. Sunat hati. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Bersunat daging tanpa bersunat hati tetap dihukum. Orang yang bersunat kulit khatannya tetap dihukum jika ia tidak memahami dan mengenal Allah sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Yeremia 9 ayat 25-26. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Sunat lahiriah adalah suatu tanda tentang darah untuk keselamatan, yang digenapi oleh darah Yesus. Sunat lahiriah adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Kemudian, di masa Musa disebut darah perjanjian, yang disimbolkan dengan darah hewan kurban. Yesus Kristus disalibkan sebagai penggenapan dari darah perjanjian dengan sunat sebagai tanda perjanjian, yang kemudian disebut sunat Kristus. Darah untuk keselamatan. Kalau Anda pernah membaca kitab Taurat, Anda akan menemukan tentang kurban sembelihan, yang sudah dimulai sejak anak Adam. Kurban sembelihan erat hubungannya dengan pencurahan darah. Iman Abraham diuji oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Domba pengganti ini menggambarkan Yesus Kristus yang disebut domba Allah yang dikurbankan untuk menggantikan manusia yang harus mati karena dosa mereka. Darah sebagai tanda untuk keselamatan sudah tertulis di dalam kitab Taurat, misalnya, Keluaran 4 ayat 22-26, Keluaran 12 ayat 7-23, dan tentang kurban penebus dosa atau penebus salah di kitab Imamat. Musa diselamatkan dari amarah Tuhan, Keluaran 4 ayat 22-26. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Dalam ayat ini, jika Musa menolak membiarkan umat Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan akan membunuh anak Musa yang sulung. Lalu Zipora menyunat anaknya dan disentuhnya kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku, dan Tuhan pun membiarkan Musa. Korban Paskah Israel, Keluaran 12 ayat 1-27. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu,
maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dalam ayat ini, Tuhan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah umat Israel untuk menulahi, karena rumah mereka telah dibubuhkan darah domba pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, rumah-rumah di mana orang Israel memakan kurbannya. Darah Perjanjian. Keluaran 24 ayat 5-8. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian itu diadakan Tuhan kepada umat Israel, dan mereka menggunakan darah korban hewan sembelihan sebagai sebuah tanda, untuk menerima darah kurban yang sesungguhnya, yaitu darah yang diadakan Tuhan sendiri. Yesus menggenapi darah perjanjian. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus datang sebagai manusia untuk memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sehingga sunat lahiriah adalah tanda perjanjian tentang darah perjanjian yang kemudian digenapi oleh Yesus dengan pencurahan darahnya di kayu salib untuk menyucikan manusia dari kutuk dosa. Domba pengganti Ishak yang dikurbankan Abraham, sunat lahiriah, domba Paskah Israel, darah perjanjian, semuanya menuju kepada Yesus Kristus sebagai kurban domba Allah demi keselamatan manusia. Sunat Kristus. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 2 ayat 25-29. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Hukuman bagi yang tidak sunat. Kejadian 7 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Sunat jasmaniah bagi umat Israel keturunan jasmaniah akan mendapat balasan mendiami tanah Kanaan, sedangkan sunat Kristus bagi umat Israel rohaniah akan mendapat balasan Yerusalem sorgawi.
Barang siapa menolak sunat Kristus maka ia tidak mendapat bagian di Yerusalem sorgawi dan akan mati dalam dosanya. Yohanes 8 ayat 23-24. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Yesus berkata, "Aku dari atas dan akulah Dia." Artinya, Yesus adalah Allah yang turun dari sorga. Artinya, jikalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah maka kamu akan mati dalam dosamu. Matius 10 ayat 32-33. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Apakah dengan hanya sunat lahiriah dengan menyunat kulup penis Anda, akan bermanfaat di mata Tuhan? Jelas tidak. Anda hanya mengikuti tanda perjanjian, tetapi ingkar terhadap isi perjanjiannya. Orang ateis pun banyak yang bersunat, mereka tidak akan selamat karena bersunat, mereka akan mati dalam dosanya. Sunat lahiriah hanya bermanfaat bagi tubuh jasmani yang akan binasa, bukan bagi tubuh rohani untuk hidup dalam kekekalan. Sebagai penutup, saya akan mengutip ulang firman Tuhan yang berkata demikian. Yeremia 9 ayat 25-26. "Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Orang-orang Yahudi dan umat Islam yang telah bersunat kulit khatannya termasuk orang-orang yang akan dihukum, karena mereka ini menolak sunat Kristus."